Kabar bahagia, alhamdulillah hari ini untuk bantuan sosial reguler, PKH dan BPNT tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025 sudah ada progres terbarunya di SIG-NG. Nah, SP2D-nya ini alhamdulillah sudah ada progres lagi ya di akun SIG-NG ya, milik operator, desa atau kelurahan dan juga pendampingnya. Nah, ini untuk PKH dan BPNT saat ini statusnya sudah SP2D dengan keterangan SPM, surat perintah membayar. Nah, berarti tanda-tanda pencairan akan semakin dekat. Ini juga kayaknya berhubungan dengan surat dari Menteri Sosial yang kemarin sempat saya bahas di situ. Nah, apakah benar ya kira-kira surat tersebut terkait pencairan PKH atau BPNT di bulan Februari ini? Nah, kira-kira berapa lama proses saat ini di SP2D yang dari SPM hingga saldo bantuan masuk ke KKS? Nanti akan kita bahas, termasuk juga bantuan sosial yang lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini, kita masih membahas soal bansos tentunya. Baik bansos reguler maupun non-reguler. Nah, untuk bansos reguler, PKH dan BPNT, tahap 1, alhamdulillah untuk periode Januari hingga Maret 2025 sudah ada proses SP2D-nya. Nah, untuk proses SP2D-nya saat ini sedang memasuki proses SPM atau sudah SPM. SPM itu adalah kepanjangan dari surat perintah membayar. Nah, ini artinya diperintahkan kepada pihak bank penyalur untuk segera membayarkan atau mentransfer ya bahasanya, mentransfer dana bantuan ke rekening atau kartu KKS para KPM. Kalau yang lewat pos berarti ke rekening giro posnya. Nah, dari saat ini SPM hingga saldo masuk itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Apakah ini ada kaitannya dengan surat dari Menteri Sosial yang sudah saya bahas kemarin terkait pencairan di awal bulan Februari ini? Nah, kira-kira kapan cair ya? Apakah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau mungkin minggu keempat? Nanti akan kita bahas, termasuk juga bantuan sosial yang lainnya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah hampir di pertengahan bulan Februari tahun 2025 ya. Ini kita berada di hari Jumat ya. Minggu pertama hampir terlewati ya. Berarti kayaknya sih sudah nggak ada harapan ya pencairan bansos reguler PKH dan BPNT ini di minggu pertama. Nah, itu nanti akan kita bahas ya keterkaitannya dengan surat dari Menteri Sosial yang kemarin sudah saya bahas untuk pencairan bansos PKH BPNT di awal bulan Februari ini. Nah, ternyata ya ini juga menunjukkan progres terbaru ya. Jadi surat kemarin ini ternyata kayaknya sih ada kaitannya dengan progres terbaru saat ini yang dimana PKH dan BPNT tahap 1 alokasi Januari, Februari, Maret 2025 ini sudah sampai proses SP2D di mana proses SP2D-nya itu sudah sampai tahapan SPM, surat perintah membayar ya. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama dari saat ini SPM ke top up. Top up itu artinya dilakukan transfer ya dana atau saldo bantuan baik ke KKS, ke rekening atau ke rekening giro pos yang penyalurannya lewat pos ya. Jadi di tahap 1 ini kemungkinan ada penyaluran lewat KKS, ada yang masih lewat pos ya.
Kalau nanti misalkan lewat KKS semua, ya kan harus burekol. Sedangkan burekol itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk persiapan di bank penyalur, ya. Nah, tahap 1 ini, ya, memang ini juga merupakan bulan yang berpeluang terhadap jadwal pencairan tahap 1 ini. Ya, pasti antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, sebelum kita membahas terkait hal itu, ya, kita akan bahas dulu terkait mengenai bantuan sosial yang lain, ya, yang non-reguler. Sambil menunggu pencairan PKH dan BPNT tahap 1 ini, kita akan membahas sedikit beberapa bansos non-reguler, seperti beras 10 kg, yang tahun kemarin itu biasanya dapat, ya. Nah, tahun ini Anda mungkin saja tidak dapat lagi, ya. Jadi kalau yang tahun kemarin dapat, sekarang dapat lagi, ya harus bersyukur juga. Karena data penerimanya kemungkinan sudah berubah nanti. Nah, apalagi, ya, rencana beras yang disalurkan diperpanjang mulai alokasi Januari, Februari hingga Juni ternyata harus ditunda. Karena alasan tertentu. Alasannya itu salah satunya karena saat ini musim panen. Jadi agar harga beras stabil, ya, jadi untuk penyaluran beras 10 kg ini ditunda terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian untuk bansos yang lain seperti PIP. Nah, bantuan PIP yang kemarin harus melakukan aktivasi bagi yang masuk SK nominasi di tahun 2024 kemarin. Nah, itu kan perpanjangannya hingga 31 Desember. Nah, ternyata diperpanjang lagi karena mungkin masih banyak yang belum melakukan aktivasi. Di bulan Februari ini dilakukan perpanjangan. Jadi silakan segera secepatnya aktivasi bagi anak-anak Anda, ya, yang masih sekolah, yang masuk SK nominasi PIP tahun 2024 kemarin. Nah, syarat PIP cair itu kan wajib aktivasi. Nah, itu baru bisa cair. Kalau tidak aktivasi, ya nggak bisa cair bantuannya. Nah, itu ya. Kemudian kalau untuk PIP tahap 1, pencairannya kapan, jadwalnya, ya kemungkinan antara bulan Maret, April, Mei, Juni, ya, di antara bulan-bulan itu, ya, biasanya menjelang tahun ajaran baru. Nah, kemudian selain PIP, ada juga bantuan-bantuan lain, ya, seperti bantuan untuk atensi yatim piatu, anak yatim piatu yang sebelumnya dapat di tahun kemarin, ya di tahun ini insya Allah akan diperpanjang lagi, ya. Tapi memang masih belum ada hilal pencairan, ya. Bisa saja nanti di bulan Maret cairnya, itu biasanya kan 2 bulan sekali cairnya. Selain itu, bantuan permakanan juga tetap berlanjut dan terus berjalan, ya, setiap harinya untuk para lansia atau disabilitas yang tunggal. Kemudian untuk bantuan-bantuan dari daerah itu biasanya ada tersendiri, ya, daerah-daerah seperti Jawa Timur itu ada bantuan sosial PKH Plus bagi KPM PKH yang di dalamnya ada lansia. Nah, ini ada yang namanya program PKH Plus khusus di wilayah Jawa Timur dan khusus di daerah-daerah tertentu. Tapi ini ada kuotanya, jadi nggak semuanya dapat, ya. Nah, terkait surat kemarin yang saya bahas, ini ada hubungannya dengan bantuan dari daerah. Nah, ini Menteri Sosial di dalam surat tersebut intinya meminta kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati untuk melakukan penyaluran bersamaan dengan penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 ini, ya. Kalau di suratnya itu tulisannya di minggu pertama bulan Februari. Nah, tapi kita ini kan sudah masuk minggu pertama, ya. Ini sudah hari Jumat, besok Sabtu, Minggu. Nah, akan tetapi di SIKNJ ini prosesnya ini masih SPM, surat perintah membayar. Nah, kurang beberapa proses lagi. Nah, setelah SPM nanti nunggu SI. Kalau sudah SI baru di top up dana bantuannya. Bagi yang carinya lewat KKS biasanya itu langsung, ya. Kalau dicek itu langsung masuk saldonya. Kalau sudah di top up. Kalau yang lewat pos seperti biasanya menunggu surat undangan dari pos di daerahnya masing-masing. Nah, kalau mengkaitkan dengan surat dari Menteri Sosial kemarin, memang sih kalau melihat statusnya sekarang sudah SPM, yaitu nyambung, ya. Di suratnya itu minggu pertama bulan Februari.
Nah, ini karena sudah ada tanda-tanda, sudah diproses ya, persiapan pencairan, ya bisa saja nanti dan kita harapkan itu cairnya ya di bulan Februari. Tapi belum tahu apakah di minggu kedua, atau mungkin bisa minggu ketiga, atau bahkan minggu keempat. Tapi kalau melihat statusnya saat ini sudah SPM, berarti tinggal nunggu SI. Nah, itu biasanya butuh waktu ya sekitar 7-14 hari. Atau bisa lebih ya. Dan itu bertahap juga, ya nanti nggak serentak semuanya, biasanya bertahap. Karena ini juga menjelang puasa ya, biasanya memang penyaluran bantuan itu dilakukan menjelang puasa atau menjelang lebaran. Nah itu ya, jadi siapkan saja kartu KKS Anda bagi yang nanti cair lewat KKS, dan nanti apabila ada yang cair lewat pos, siapkan KTP-nya mulai dari sekarang. Karena ini sudah muncul tanda-tanda penyaluran akan dilakukan dalam waktu dekat dengan keterangan SPM di SP2D, surat perintah membayar. Nah, ini baik yang lewat KKS maupun yang lewat KOS, kayaknya semuanya sama, penyalurannya langsung untuk 3 bulan. Kalau BPNT dapatnya berarti 600.000. Kalau PKH itu juga sesuai dengan komponen yang ada di keluarganya masing-masing ya. Nah, semoga Anda masih layak dapat di tahap 1 ini, karena tidak semua yang sudah cair di tahun kemarin itu, tidak semuanya akan cair di tahap 1 ini. Bagi yang sudah ditidaklayakkan di SIG-NG sejak Desember kemarin, nah itu otomatis nggak akan cair bantuannya di tahap 1 ini. Nah, ini ada info terbaru juga. Tahun 2025 ini, ayo semangat ya untuk graduasi mandiri. Nah, ini ada beberapa syarat ya untuk graduasi mandiri. Dianjurkan ya untuk KPM yang mungkin memiliki kendaraan sepeda motor yang harganya di atas 30 juta. Biasanya kayak NMAX seperti itu ya, sepeda-sepeda yang sudah bagus. Nah, itu harus graduasi. Yang punya aset tanah atau sawah. Kemudian yang rumahnya sudah bagus, yang penghasilannya di atas upah minimum regional atau kabupaten kota. Ya, kemudian yang keluarganya ada yang ASN, PNS, TNI atau Polri. Nah, itu ya, dan banyak lagi syaratnya nanti ya. Nah, itu siap-siap saja nanti akan digraduasi di tahun ini ya, secara bertahap tentunya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.